wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, pernah nggak sih kalian melakukan serangkaian asesmen tes psikologi? Ya, mungkin ketika dulu kalian di SMA ataupun di SMP pernah melewati yang namanya serangkaian asesmen tes psikologi. Biasanya rangkaian tersebut terisi atau terdiri dari tes kepribadian, tes kecerdasan, ataupun minat bakat. Nah, ada dua tipe orang ketika melakukan asesmen tes, yaitu yang pertama, dia merasa penasaran kira-kira hasilnya akan seperti apa dan dia mengharapkan hasil yang maksimal agar potensi dirinya bisa muncul secara optimal seperti itu. Nah, maka yang dia lakukan biasanya adalah mengerjakan dengan serius, dengan teliti dan detail. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang masih merasa menutup diri atas kekurangan dan ketidaktahuannya. Jadi terkadang mereka merasa takut untuk mengungkapkan dirinya, kira-kira nanti kalau saya mengerjakan asesmen tes psikologi, kejelekan saya, kekurangan saya bisa terungkap nggak ya? Maka dia berusaha mungkin untuk memanipulasi jawaban-jawabannya, bisa jadi dengan cara meniru teman atau melihat jawaban dari teman-teman di sebelahnya. Nah, faktanya jika melakukan asesmen tes psikologi dengan jawaban atau data-data yang dimanipulasi, maka hasilnya justru tidak akan maksimal, tidak akan konsisten. Nah, siapa yang rugi kalau seperti itu? Ya, karena apa? Karena kepribadian dan kecerdasan tidak sesuai dengan kondisi dirinya. Saya Vera Imanti, dosen prodi Psikologi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, akan membahas tentang tes kepribadian, di mana tes kepribadian ini ada dua bentuk. Yang pertama ada tes proyeksi dan ada tes inventory. Kali ini kita akan bahas tes proyeksi. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana akan memberikan gambaran tentang tes proyeksi. Seorang anak laki-laki penakut melihat ke dalam ruangan gelap dan melihat bayangan besar yang ditafsirkan sebagai monster. Ia memproyeksikan ketakutannya pada bayangan tersebut. Bayangan sendiri bersifat netral, tidak baik ataupun buruk, tidak menakutkan ataupun menyenangkan. Apa yang sebenarnya dilihat si anak adalah pantulan dari proses yang terdapat dari pikirannya. Tes proyeksi sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu stimulus yang ambigu. Dengan adanya stimulus yang ambigu, maka gambar, cerita, ataupun kata yang diungkapkan oleh klien atau subjek akan mencerminkan terkait dengan kebutuhan, perasaan, pengalaman, penyebab suatu kondisi, proses berpikir, dan yang lain-lain yang dimiliki oleh subjek. Macam-macam tes proyeksi cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah BAUM, DAP, HTP, Wartek, TAT, PROSA, dan SSCP. Tes menggambar biasanya menggunakan BAUM, DAP, HTP, ataupun Wartek. Pada BAUM, subjek diminta untuk menggambar sebuah pohon. Pada DAP, diminta untuk menggambar seorang manusia. HTP diminta untuk menggambar pohon, rumah, ataupun manusia. Nah, sedangkan Wartek, subjek diminta untuk berasosiasi secara bebas, menggambarkan ide-ide atau imajinasinya dari stimulus atau tanda-tanda di 8 kotak yang belum memiliki arti apapun. Tes-tes ini cukup familiar di Indonesia. Sudah bisa ditemui ketika dilakukan psikotes di sekolah ataupun
seleksi kerja. Namun seiring berjalannya waktu, pada tes-tes industri, menggunakan tes menggambar sudah semakin jarang digunakan. Sedangkan pada bidang klinis atau psikologi klinis, pemeriksaan klinis atau asesmen klinis masih menggunakan tes-tes proyeksi. Nah, inilah uniknya tes proyeksi atau tes menggambar. Anda tidak bisa meniru pekerjaan orang lain, meniru pekerjaan teman, meniru pekerjaan di sebelah Anda, gambar apa yang memberikan ide untuk ditiru. Karena sejatinya, scoring dan interpretasi tes memberikan penggambaran terkait kondisi diri Anda. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa tes proyeksi bisa memberikan penggambaran terkait perasaan, kebutuhan, konflik, ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh subjek atau individu tersebut. Nah, masih mau meniru kepribadian orang lain? Percaya diri ya. Sedangkan selain tes menggambar, ada tes gambar atau cerita, tes melengkapi kata. Ada TAT, ada RO, dan ada SSCT. TAT, subjek diberikan kartu-kartu bergambar, kemudian diminta untuk menceritakan terkait peristiwa yang ada di gambar tersebut. Subjek bebas bercerita sesuai dengan imajinasinya. Kemudian ada tes RO, yaitu tes bercak tinta. Subjek diberikan atau disajikan kartu-kartu bergambar bercak tinta, kemudian ditanyakan bentuk apa yang mereka lihat. Dari situ dapat diasosiasikan atau dapat diinterpretasikan terkait kondisi-kondisi psikologis, pengalaman, kebutuhan, ataupun persepsi dari klien atau subjek. Kemudian ada SSCT. SSCT merupakan serangkaian kalimat-kalimat yang belum tuntas, di mana subjek diminta untuk menyelesaikan kalimat yang belum selesai dengan cara mengisi atau melanjutkan kalimat dari pikiran pertama kali yang muncul. Nah, menarik ya, sehingga teman-teman tidak perlu minder lagi, tidak perlu takut lagi, karena yang dibutuhkan adalah cerminan diri dari diri masing-masing. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.